Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel YouTube Ummu Fafa. Masya Allah tabarakallah, masih bisa berjumpa dengan teman-teman onlineku. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, ditambahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Nah, di video kali ini aku mau buat resep risol pedas manis isi ayam dan wortel ya teman-teman. Nah, jadi resep ini itu andalan aku untuk jualan dan alhamdulillah banyak yang suka teman-teman. Nah, boleh nih yang mau jualan bisa ikut resep aku. Nah, nanti aku juga bakalan tulis di kolom deskripsi. Buat teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya. Di sini aku udah siapin wortel sebanyak 1 kilo. Nah, ini nanti mau dikupas, lalu aku cuci. Setelah itu aku parut ya teman-teman, pakai parutan sayur yang biasa itu teman-teman, yang biasa untuk bakwan. Kalau aku biasanya pakai yang itu. Nah, jadi kalau teman-teman mau buat, bisa pakai 750 atau 700 gram wortel saja ya teman-teman. Nah, di sini aku tuh buat yang 1 kilo, itu dia lebih, dan lebihnya itu aku biasanya buat untuk mie goreng, campuran gitu-gitu teman-teman. Kadang aku masukin ke nasi goreng gitu teman-teman, jadi sengaja aku buat lebih gitu. Wortelnya aku pilih yang besar-besar karena yang kecil-kecilnya mau aku buat jus. Biasanya kalau aku buat jus wortel itu ditambah tomat teman-teman, dan tidak pakai gula. Karena aku lebih suka yang rasanya asli dan ngurangin gula juga sih. Belajar ngurang-ngurangin makan, udah mulai bisa insya Allah ngontrol makanan. Tapi kadang-kadang kalau jajan suka nggak bisa nih teman-teman. Gimana ya, ada yang punya tips biar supaya bisa nahan untuk nggak jajan gitu? Hehehe. Boleh dong di komen ya teman-teman. Nah, juga kalau ada yang punya tips-tips untuk sarapan pagi tanpa gula, tanpa tepung-tepungan gitu, boleh deh di komen ya teman-teman. Nah, ini aku udah selesai parutnya, langsung aku cuci hingga bersih. Lanjut kita mau buat isiannya ya teman-teman. Di sini aku pakai setengah buah bawang bombay. Lalu aku cincang kasar. Menurut aku bawang bombay itu jangan di skip ya teman-teman, karena bawang bombay itu membuat rasanya semakin mantap dan gurih, lebih enak aja gitu di lidahku. Oke, kita lanjut. Di sini aku udah siapin teflon. Nah, aku bakalan tumis bawang bombaynya ya teman-teman. Nah, jadi setelah kita tumis itu, tunggu dia agak harum, baru kita masukin cabenya. Kalau di sini aku pakai cabai yang udah aku giling sebanyak 4 sendok makan atau sekitar sampai 6 sendok makan gitu teman-teman, tergantung banyaknya yang kita sendok. Jadi kalau aku itu tipe yang suka nyetok cabai banyak-banyak gitu teman-teman. Jadi sewaktu-waktu kita mau pakai, ya udah tinggal pakai aja yang udah di kulkas. Tapi biasanya tahan sampai 3-4 hari, bahkan ada yang sampai seminggu. Cuman aku biasanya sih tahannya 3-4 hari itu udah habis ya teman-teman. Dan untuk perbawang-bawangannya aku pakai bawang putih, bawang merah, sama kemiri. Aku pakai sekitar 2-3 sendok makan. Nah, biasanya aku juga nyetok ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini wortelnya udah masuk dan ayamnya juga udah masuk. Nah, jadi kita campur-campur hingga tercampur rata ya teman-teman. Jadi ini terlihat seperti banyakan wortel ya teman-teman, tapi rasanya tetap enak, tetap ada rasa ayamnya. Nah, jadi kalau untuk ayamnya itu aku pakai setengah kilo yang udah aku rebus, lalu aku mixer teman-teman. Jadi tidak perlu suwir menyuwir pakai tangan lagi, dia udah garcep gitu ya teman-teman. Jangan salpok sama gula yang aku masukin, karena ini tuh
risol pedas manis, makanya aku masukin banyak gula. Ini sih versi aku, rasanya lebih enak ya teman-teman. Nah, jangan lupa di sini aku juga pakai Royco sekitar 2 sendok makan, lada. Kalau mau ditambah penyedap juga boleh ya teman-teman. Maksud aku itu seperti micin. Nah, jadi di sini aku udah gak pakai garam lagi. Ini tuh udah enak banget. Kalau aku biasanya udah nggak pakai air lagi untuk menumisnya ya teman-teman. Nah, jadi dari gula yang udah kita letakkan tadi itu udah bisa buat dia nanti jadi tidak keras wortelnya, atau udah bisa melunakkan. Nah, ini dia tipsnya. Di sini aku pakai saus tomat plus sambal sekitar kurang lebih 150 gram. Itu aku campur ya teman-teman. Masak hingga airnya menyusut, lalu cicipin rasanya. Bila kurang asin, kurang manis atau gimana ya sesuai selera teman-teman ya. Tanpa dikasih air juga wortelnya mengeluarkan air ya teman-teman. Dan masaknya itu harus benar-benar kering ya teman-teman, jangan ada air sedikit pun. Next, kita ke pembuatan kulit. Nah, di sini aku pakai terigu sekitar 1 kilogram. Aku pakai masako atau penyedap rasa sekitar 3-4 sendok teh. Lalu aku kasih garam 1 sendok makan dan tapioka 10 sendok makan. Nah, ini kita campur seperti ini ya teman-teman. Lalu airnya itu 2000 ml atau sekitar 2 liter ya teman-teman. Nah, setelah udah tercampur seperti ini, aku masukin 4 butir telur dan minyak sebanyak 10-15 sendok makan. Udah tidak jadi rahasia lagi ya teman-teman. Setelah membuat adonan atau bahan kulit seperti ini, nanti adonannya kita diamkan selama 30-1 jam. Nah, kalau aku biasanya sih 1 jam sampai 2 jam ya teman-teman, karena dia semakin bagus kulit risolnya dan semakin elastis. Nah, aku buat videonya ini berbarengan dengan yang video sebelumnya ya teman-teman. Jadi karena videonya terlalu panjang, jadi aku tidak jadikan satu videonya, jadi aku pisah-pisah. Nah, ini adonannya sudah keluar dari kulkas karena semalam aku terlalu kemalaman dan aku sudah nggak kuat, jadi adonannya aku masuk kulkas dan isiannya juga aku masuk kulkas. Nah, di pagi harinya ini aku mulai lagi, tapi sebelumnya aku keluarin dulu adonannya hingga setengah jam atau hingga minyaknya mencair. Setelah itu baru kita buat risolnya ya teman-teman. Dan karena masuk kulkas, jadi adonannya ini agak sedikit mengental ya teman-teman. Jadi aku tambah dengan air 100 ml. Untuk adonannya jangan lupa disaring ya teman-teman. Nah, jadi karena aku di sini tidak punya tempat yang besar, jadi aku saringnya tuh sedikit-sedikit aja ya teman-teman. Lalu karena aku juga nggak punya namanya telenan, bukan telenan, aku nggak punya yang talam yang wajan kebalik ini, jadi aku pakai piring yang agak ceper ya teman-teman. Di sini aku beli teflon walik ini memang sudah tidak ada talamnya ya teman-teman karena sudah habis, jadi aku beli yang teflonnya aja. Oh ya, teman-teman yang nonton video aku ini dari kota mana aja nih? Boleh dong di komen-komen. Teman-teman nonton video aku ini lagi pada ngapain ya? Semoga dapat menemani teman-teman dalam beraktivitas hari ini. Dan buat para IRT semua di seluruh dunia, tetap semangat ya. Dan jaga kewarasan kita. Lakuin apa yang kita suka selagi itu masih di jalan yang benar. Jangan terlalu peduli dengan omongan di sekitar yang membuat kita semakin down, tapi teruslah perbaiki diri, karena itu kita akan menjadi lebih baik. Lah, kok jadi ceramah? Bukan ya teman-teman, hanya sedikit cerita aja. Intinya harus bersyukur, apa yang kita punya syukuri. Kita masih diberi nikmat, bisa bernafas, bisa bekerja. Pokoknya itu semua itu nikmat teman-teman, wajib disyukuri teman-teman.
Tetap semangat. Oke, kita lanjut di video. Nah, jadi ini ukuran teflonnya sekitar 22 cm dan isiannya ini aku isi 1 sendok makan ya teman-teman. Dan kalau aku sih biasanya gulungnya itu pakai di piring juga ya teman-teman, karena nggak punya cetakan untuk yang lipatnya itu. Nah, kalau teman-teman mau pakai sarung tangan itu juga jauh lebih bagus ya. Cuman di sini aku kayaknya lebih belibet aja gitu menurutku. Nah, jadi aku di sini udah cuci tangan. Insya Allah tanganku udah bersih. Kalau ini aku jual 10.000 itu 4 piece ya teman-teman, karena udah aku goreng juga. Nah, buat teman-teman yang mau jualan juga boleh deh disesuaikan dengan modalnya masing-masing. Risol pedas manis aku ini termasuk risol yang terlaris juga ya teman-teman, alhamdulillah. Ini salah satu yang best seller. Dari tahu juga best seller juga teman-teman. Nah, aku tuh buat tahu isi ayam. Di next video nanti aku buatin ya teman-teman, insya Allah. Nah, buat teman-teman nih yang punya ide-ide jualan apalagi yang lainnya, boleh deh kasih aku ide juga, kasih masukan ke aku, jadi aku bisa menambah menu-menu jualan baru gitu. Di sini aku juga tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman semua, karena teman-teman semua pasti juga lebih bagus, lebih baik, dan lebih mahir dalam membuat risol seperti ini. Tapi ini resep aku, yang mau ikut ya monggo silahkan, yang tidak mau ya tidak apa-apa, mana tahu berinspirasi untuk teman-teman semua. Nah, ini tadi sisa adonan dari kulit risolnya, mau aku tambahin 100 gram tepung terigu, lalu aku kasih air, tidak terlalu encer ya, dan tidak terlalu kental teman-teman. Lalu tinggal dipanirin deh, udah deh jadi. Gitu mudah ya teman-teman. Nah, yang penting sabar aja sih. Nah, nggak terasa nih udah 12 menit berlalu dan videoku ini sudah mau berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videoku dari awal hingga akhir. Maaf jika ada salah-salah kata dariku atau ucapanku yang menyinggung teman-teman, mohon dimaafin ya. Sejatinya tidak ada yang tidak pernah berbuat salah dan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semoga videoku ini bermanfaat buat teman-teman dan semoga berkah ya teman-teman. Ketemu lagi di next video. See you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.